Ini agak saya tarik ke belakang ya, dan ini tidak ada di buku saya. Kenapa saya berangkat ke Tarim gitu? Ceritanya tahun 1998 saya udah lagi mau ngurusin perpisahan di Al Anwar, Sarang Rembang, pondok pesantren saya di sana, di Jawa Tengah, dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Saya mondok di sana kurang lebih 3 tahun. Saya dari tamat SD memang mondok-mondok pesantren ya, karena saya pikir saya mau belajar sesuatu yang kalau saya umurnya pendek saya nggak nyesel. Ini aneh juga ya. Dari sejak kecil saya nggak berpikir bahwa umur saya akan panjang. Jadi saya punya pikiran bahwa saya bisa jadi berumur pendek. Kalau saya berumur pendek, ilmu apa yang kira-kiranya akan bermanfaat bagi saya walaupun saya umurnya pendek. Jadi akhirnya saya kemudian memutuskan untuk belajar di pondok-pondok pesantren buat punya ilmu yang gak akan saya sesali kalau saya berumur pendek. Dan tentu saja kalau saya berumur panjang pun jadi tentu saja tidak saya sesali juga ketika saya berumurnya panjang seperti sekarang gitu. Dan saya belajar di pondok-pondok pesantren tuh. Pertama Darul Lughah, kemudian 5 tahun saya di sana, saya belajar tauhid di At-Tauhidiyah Tegal, kemudian saya belajar di Sarang Rembang di Al Anwar, pondok pesantrennya Kiai Haji Maimun Zubair. 3 tahun saya ada di sana teman-teman sekalian. Tahun terakhir, nah itu saya udah mulai ngurusin acara perpisahan akhir tahun. Di pondok pesantren kan seperti itu. Saya orang yang aktif dari sejak kecil, jadi memang seneng gitu ngurus-ngurusin. Saya ngurusin acara perpisahan, saya ngurusin acara ziarah akhir tahun, saya urusin beberapa jenis acara. Ketika abang saya datang, abang saya bilang begini, Im, dia datang ke pondok pesantren, kemudian dia bilang begini, Im, ke Tarim yuk, ke Hadramut yuk. Saya bilang, itu apa Kak? Hadramut itu nama apa? Tarim itu nama apa? Dia bilang nama satu daerah di Hadramut di negara namanya Yaman. Oh, ngapain Kak di sana? Belajar. Emang ada apa Kak di sana? Ada pondok, tapi cuma buat laki-laki. Lah saya, ini abang saya aneh-aneh gitu ya. Dia bilang di sana ada banyak pondok tapi buat laki-laki. Ada banyak ulama tapi semuanya ngajarnya hanya kepada laki-laki. Terus saya dibawa ke sana ngapain Kak? Saya bilang, dia bilang begini, karena saya itu nggak mau tinggal di pondok pesantren, saya kan udah tua. Dia bilang, jadi saya mau tinggalnya di luar, saya bisa ngaji di pondok-pondok pesantren yang ada, kan banyak. Biar saya dapat berkahnya Habib ini, berdapat berkahnya Syekh ini, biar dapat berkahnya ulama ini gitu. Jadi saya bisa dapat semuanya gitu. Terus Kak, saya ngapain? Ya kamu bisa masakin saya, cuciin baju saya. Ini sebenarnya saya diajakin buat belajar atau buat jadi TKW ini. Terus dia bilang, ayolah temenin saya, dia bilang, kamu kan tahu saya itu punya sesak nafas. Saya tahu, saya paling kesian sama dia kalau dia udah datang sesak nafas gitu. Dan dia bilang, di Indonesia aja yang nggak begitu banyak debu, saya sering sesak nafas. Kabarnya di sana negaranya itu al-ardul kubra, tanah berdebu. Jadi saya takut nanti kalau di sana itu saya sesak nafas, kalau sendirian saya nggak mau mati sendirian. Jadi saya selain jadi pembantu, saya juga jadi perawat. Nggak asik ya. Tapi terus dia bilang kayak begini nih, cuman di Tarim itu dia bilang, itu negerinya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Boleh deh, saya bilang. Saya kemudian berangkat ketika mendengar
bahwa negeri itu adalah negerinya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Siapa Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi? Saya nggak kenal. Tapi saya mau berangkat karena saya dari sejak kecil, abah saya antara maghrib sama isya suka baca ratib haddad. Dan sesudah beliau baca ratib haddad, habis ya Allah biha ya Allah bismil khatimah kan, habis selesai semuanya tuh, beliau ada baca satu doa, bunyinya begini. Ya Rabbana yassir lana umurona bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Gitu. Ya Rabbana yassir lana umurona bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya Allah mudahkan urusan kami dengan berkahnya Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Saya pernah nanya sama abah saya, "Bah, ini kan bukan Nabi Muhammad ya, Bah? Nabi Muhammad kan Muhammad bin Abdullah. Ini Muhammad bin Ali ini siapa, Bah?" Kata abah saya, ini orang soleh, orang alim, seorang waliullah, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kabarnya kalau kita bertawasul, berdoa dengan nama beliau, Allah mudahkan urusan kita. Abah udah sering coba nak, katanya gitu. Kalau abah ada urusan-urusan, abah bilang ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Allah kasih kemudahan. Oh gitu. Jadi saya ketika dengar ini negerinya Muhammad bin Ali Ba'alawi, teman-teman serius sekalian saya muliakan, saya jadi mikir, oh udah kenal. Saya udah kenal, saya nggak akan disia-siakan oleh seseorang yang abah saya selalu menyebut namanya sebagai tawasul setiap malam. Kami pun berangkat ke Kota Tarim. Serius sekalian, begitu nyampe di Kota Tarim, udah kami tinggal di sebuah kontrakan, sewaan. Itu betul-betul ya perbedaan hidup yang luar biasa antara Indonesia dengan negeri Arab. Dan itu benar-benar kayak sangat-sangat drastis perubahannya. Dari sisi cuaca, dari sisi semua hal, makanan, budaya, kultur, bahasa. Dan saudara sekalian saya muliakan, saya saat itu adalah satu-satunya perempuan berbahasa Indonesia yang ada di negeri tersebut. Belum ada Darul Zahra. Belum ada Darul Zahra sebagai pondok pesantren. Yang ada Darul Zahra sebagai madrasah tempat orang-orang Tarim bersekolah di sana. Jadi saya kangen banget buat ngomong bahasa Indonesia. Saya satu-satunya orang yang bisa saya ajakin ngobrol bahasa Indonesia adalah abang saya. Saya sampai rasanya kayak mau ngomong sama semut, mau ngomong sama tembok, sama siapa aja gitu buat bahasa Indonesia. Dan masalahnya lagi teman-teman saya sekalian, saya udah mondok 8 tahun loh di Indonesia, dan saya bahkan udah bisa baca kitab gundul berbahasa Arab. Ya nggak ada kitab gundul bahasa Indonesia ya. Kitab gundul bahasa Arab saya udah bisa baca. Tapi ternyata bahasa orang ngobrol itu benar-benar berbeda. Saya ketika nyampe di Tarim, kalau saya ngomong bahasa Arab sama orang Arab, mereka nggak ngerti. Kalau mereka ngomong Arab, orang Arab ngomong Arab, saya yang di Indonesia bisa baca kitab Arab gitu, nggak ngerti juga saya. Bahkan nggak usah ngomongnya teman-teman saya sekalian, bahasa isyarat aja beda loh antara kita sama orang Arab. Kita kalau ngomong iya, kalau isyarat iya, kita ngangguk. Kalau mereka, itu artinya iya. Saya kasih tahu aja. Coba tanyain saya. Misalnya, Ustazah udah kawin, gitu saya jawabnya. Kalau belum atau enggak, gini. Kalau kita kan geleng, gitu ya. Kalau mereka, gitu. Silakan tanya saya. Ustazah udah punya anak? Saya akan jawab, enggak. Saya akan jawab, gitu. Artinya enggak gitu. Dia benar-benar jangankan bahasa, isyarat pun beda. Jadi hati-hati teman-teman saya sekalian. Mereka tuh kalau bilang sebentar, itu pakainya begini. Orang Arab kan sebentar gitu, pelan-pelan, sebentar kayak gini. Kita kalau kayak gini, minta makan. Minta makan gitu ya. Jadi emang bahasa isyarat pun setiap negara tuh berbeda gitu. Jangan kamu kira sama.
Bener-bener itu ya. Jadi ceritanya kami Ramadan pertama di negeri itu, Masya Allah, Bapak saya sekalian. Saya hari itu baru pindah rumah. Jadi asalnya tinggal di rumah orang, kenalan gitu. Keluarga cari-carilah gitu ya, kerabatannya, keluarganya. Kemudian akhirnya pindah ke satu rumah, kita ngontrak di situ. Waktu kita pindah itu Ramadan hari pertama pindah ke rumah kontrakan itu. Kita nggak punya banyak barang, cuman berdua doang, baju aja yang kita punya kan. Hari itu abang saya beli kompor, gitu, terus beli beberapa barang, piring segala macam. Saya puasa, kita puasa, dan kita bingung nanti sore ini buka puasa apaan. Jadi sekalian, jam-jam 5 abang saya jalan untuk majelis, ada rohah ba'da asar gitu. Jam 5-an gitu, rumah saya digedor. Dan di sana, mohon maaf teman-teman saya sekalian, kalau di orang kita mungkin kayak orang Madura kali ya. Mereka keras-keras suaranya, kedengeran kayak asar. Jadi kalau orang nggak tahu gitu tentang orang-orang Tarim, kalau pergi ke sana ngelihat orang, lagi pada berantem. Padahal itu nggak berantem, itu lagi I love you too gitu. Jadi kedengarannya kayak berantem. Padahal mereka lagi menyampaikan hal yang baik-baik aja gitu maksud saya. Jadi tuh mereka gedor pintu pun nggak pernah pelan, dan pintunya di sana semuanya dari kayak besi gitu kan. Akhirnya kemudian saya panik, saya buka pintunya, anak kecil. Dia bilang gitu kan sambil ngasih barang. Saya pikir apa itu? Sedikit sekalian, saya buka. Dia ngomong bahasa Arab, saya nggak ngerti. Jangankan ngerti, tahu ada spasinya aja nggak kedengeran gitu. Kayak bahasanya tuh kayak kedengeran satu semuanya gitu. Saya heran kok saya nggak ngerti sama sekali dia ngomong apa gitu ya. Pengennya saya pegang remote, saya pause dulu gitu. Terus aja gitu saya liatin dan nggak ngerti sama sekali. Tapi kemudian dia ngajuin satu mangkok gitu, saya buka isinya kurma sama ada sambusa. Saya pikir oh dia ngasih, gitu kan. Dia sambil nunjukin tempatnya. Oh minta balikin tempatnya, oke. Ngerti juga saya. Jadi saya ambil gitu, terus saya kasihin sama dia. Saya nanya kemudian sama dia. Saya bilang, aina sa'usolli sholatat tarawih. Kan jelas banget ya. Dia bilang, hah? Ya, ini anak gak sekolahan atau gimana ya? Kok gak ngerti gitu. Saya nanya lagi, aina sa'usolli sholatat tarawih. Hah? Ya ampun, gimana sih? Sholatat tarawih. Aina sa'usolli sholatat tarawih. Tarawih. Terus dia udah ngomong-ngomong yang saya kembali nggak ngerti gitu. Akhirnya terus ya udahlah gitu. Akhirnya terus dia pamitan, saya tutup pintu lagi. Nggak lama kemudian ada yang gedor pintu lagi. Oh ini anak tadi nih. Berarti rupanya dia habis nanya gitu sama keluarganya gitu kan mungkin. Akhirnya dia gedor-gedor pintu, saya buka pintu, orang lain lagi. Anak kecil lagi juga, ngasih juga gitu. Saya paham, oh ya minta ganti. Oke saya udah paham. Saya taruhin lagi makanannya, terus saya balikin lagi tempatnya. Terus dia ada bilang-bilang gitu. Saya nanya lagi sama dia, di mana saya mesti sholat tarawih? Dia bilang, pokoknya saya nggak ngerti juga lah. Ujung-ujungnya teman-teman saya sekalian, hari itu saya dapat 5 kiriman yang sama. Tetangga-tetangga ketika mereka dengar ada orang asing, ada orang baru, bukan orang asing, ada orang baru, muslimah, saudara kita juga, baru datang dari Indonesia, tinggal di rumah situ. Mereka kemudian mikirin gitu, ini anak terbuka pakai apaan ya? Semua orang ngirimin sampai dapat 5 apa 6 gitu. Kurma, sambusa ini bisa buat berapa hari nih saya pikir. Masya Allah. Dan perkara kurma sambusa itu ya, saya baru tahu bahwa ternyata mereka semuanya senegeri sepakat bahwa yang namanya buka itu ya itu aja. Kurma, kopi, sambusa.
Orang senegeri bukanya sama semua. Makanya saya bayangin mereka tuh kalau datang ke negeri kita pas bulan Ramadan bingung aja. Sebutkan nama jenis bubur-buburan. Dan tanganmu 10 belum selesai kamu menyebutkannya sesudah genap 10 tangan kamu hitung. Itu ya. Sebutkan jenis makanan, goreng-gorengan ini itu. Ya Allah luar biasa. Kita mestinya sepakat nih buka puasa apa. Titik gitu. Biar nggak punya banyak hawa nafsu milih dalam diri kita. Baik teman-teman sekalian, alhasil malam hari itu saya kemudian dikasih tahu yang akhirnya saya paham juga bahwa kamu kalau mau sholat taraweh datanglah belakang rumah, tunjukin sama dia tempatnya, saya sambil ditarik-tarik gitu. Akhirnya kemudian saya tunjukin, ternyata di rumah kontrakan yang saya sewa itu, di belakangnya itu ada Masjid Al-Bar namanya, itu buat laki-laki, dan di sebelah sananya lagi itu ada masjid ruang gitu buat perempuan sholat berjamaah tarawih. Dan saya baru tahu juga bahwa di sana itu orang perempuan yang sholat tarawih di masjid adalah perempuan-perempuan yang tua-tua. Makanya dia aneh, saya nanyain sholat tarawih. Jadilah malam hari itu saya masuk ke masjid tersebut, semuanya tua, saya yang paling muda. Saya kemudian jadi kayak cucu yang baru datang dari negara lain, yang dikerubutin sama nenek-neneknya. Gitu ya, bayang gak sih? Saya gitu lagi masuk gitu, saya pikir kan masjid, terus saya sholat tahiyatul masjid. Waktu saya sholat, terus semuanya pada ngerubungin. Dan itu gak ngerubungin yang cari-cari tahu lirik-lirik itu enggak. Emang benar-benar ngerubungin. Watak asli manusia gitu ya, sangat amat polos gitu. Itu saya lihat ada dalam diri orang-orang tari. Jadi mereka tuh ngerubungin saya sambil ngeliatin, ya tari pesan, gitu kan. Sambil ngomong-ngomong gitu, dia ngerti sholat, dia tahu sholat. Itu sholat. Dikirain kalau nggak bisa bahasa Arab itu nggak bisa sholat. Dia nggak tahu. Saya sekalian, habis selesai saya sholat, mereka nanya kemudian, inti Halimah, dia bilang gitu kan, kamu Halimah kan? Saya bilang, iya, ana Halimah min Indonesia. Terus dia bilang, inti Muslimah? Dia bilang gitu, kamu muslimah kan? Saya bilang iyalah, masa saya nggak muslim sholat gitu mau pura-pura gimana? Terus akhirnya dia bilang, kamu nggak bisa bahasa Arab katanya. Saya bilang iya, saya nggak bisa bahasa Arab, kurang lebih kayak gitulah ya. Terus akhirnya mereka bilang, tapi kamu ngerti sholat? Saya bilang ngerti. Dicek sama mereka, coba baca iftitah. Lah. Sembarang. Saya udah mondok 8 tahun, halo. Saya baca nih iftitah. Dibilang, coba baca Fatihah. Saya baca Fatihah. Habis itu terakhir ada nenek-nenek di belakang. Tunggu dulu. Kalau yang itu dia bisa. Coba tahiyat. Iya. Saya baca dong tahiyat. Habis selesai tahiyat, seseorang di antara mereka bilang, yuk kita salat. Halimah, kamu imam. Dia bilang kiraatik ahsan minna. Dia bilang bacaan kamu lebih bagus daripada kita, jadi mendingan kamu aja yang jadi imam. Gak mau saya. Saya selesai salat sama mereka, itu teman-teman saya sekalian. Habis selesai saya salat, saya turun mau pulang ke rumah, tangan saya ditarik, bawa masuk ke rumah salah seorang di antara mereka. Terus mereka suguhin saya teh, mereka suguhin saya kue-kue kecil, dan mereka ajarin saya kalimat demi kalimat dalam bahasa Arab, cara mereka mengucapkan kata-kata. Dia bilang ini bahasa Arabnya ini bahasa Arabnya ini. Dibilang kamu ambil buku. Saya ambil buku, saya tulisin satu-satu. Saya tanya, kalau saya mau beli apa-apaan, saya ngomongnya gimana? Mereka kasih tahu gitu. Kamu harus cari toko yang begini-begini. Setengah mati mereka ngasih pemahaman sama saya.
gitu ya. Tapi ya sebisa-bisa mungkin saya coba untuk serap, dan mereka mengajarkan kepada saya itu tiap malam. Dari mereka saya belajar tentang persaudaraan sebagai sesama muslim. Jadi sekalian, nggak harus jadi keluarga buat disayangin. Kamu selagi dalam hatimu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu adalah saudara kami. Seperti itu mereka kurang lebih. Gitu ya. Pokoknya selagi Tuhanmu sama sama kami, nabimu sama sama kami, gitu kan? Sholatmu sama sama kami, kiblatmu sama sama kami, kamu adalah saudara kami. Kalau ada sesuatu terjadi sama kamu, kami semua menyesalinya. Kamu adalah saudara kami. Dan saya sekalian, persaudaraan ini saya sama mereka nih orang-orang Tarim sampai sekarang masih tetap berasa. Saya kalau pergi ke Tarim kayak pergi ke kampung halaman saya sendiri. Jadi terkenal. Oh, kamu Halimah kan? Ya ampun, Halimah gitu. Jadi kayak berasa selebritis gitu. Insya Allah. Dan ngomong-ngomong, saya agak terkenal loh di Tarim. Nanti siapa aja yang pergi ke Tarim bilangin aja saya temennya Ustazah Halimah gitu. Saya temennya Halimah Lidrus. Mereka sudah bilang Halimah Lidrus gitu. Karena memang saya ini banget, biasa banget ada di jalan-jalanan mereka, bertemu dengan mereka. Kota kecil, teman-teman saya sekalian, kampung kecil, saling kenal satu sama lain. Di Tarim itu sampai dengan sekarang nih, kalau mereka kirim surat itu nggak pakai alamat. Jadi kalau saya tinggal di Tarim, itu kalau kirim surat nggak usah pakai alamat. Halimah Alidrus Tarim, gitu. Hadramut Yaman, nyampe Halimah Alidrus. Baru biasa ya, gitu. Apalagi kalau pakai nama bapaknya gitu. Atau pakai apanya, misalnya Halimah Alidrus Al-Indonesia, Tarim Hadramut Yaman, nyampe teman-teman saya sekalian. Asal nyampe ke Tarim, nyampe ke tangan. Gak usah beda nomor, gak nyampe. Ini kan repot kalau di Indonesia ya. Kalau kayak gitu terjadi di Indonesia, setengah mati JNE, JNT, nyasar semua alamat. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, Kota Tarim. Lebaran pertama. Nah ini Bapak Tiflah. Lebaran pertama. Jadi habis puasaan saya tuh sampai hari lebaran pertama. Saya udah beli baju lebaran. Udah abang saya beli baju lebaran. Saya udah pakai tuh baju lebarannya. Saya tungguin abang saya datang. Abang saya datang, terus dia bilang, mau sholat Id. Iya sih. Habis saya sholat Id, makan-makan apa yang kami punya hari itu. Sedih bener rasanya. Itu lebaran yang saya nggak punya ketupat, nggak punya opor, nggak punya apa-apa gitu ya. Berduaan sama abang saya. Dan gitu, seingat saya kami waktu itu masak telur ceplok, nasi telur ceplok gitu. Habis gitu, abang saya pamitan, buru-buru gitu. Dia bilang, saya mau keluar UAD. Saya bilang sama dia, ikut dong. Ikut. Dia bilang, enggak, ini khusus laki-laki semua. Gimana kayak caranya gitu? Apa saya pakai gamis apa gimana gitu ya? Saya pakai imam apa gimana gitu? Enggak, ini buat laki-laki, dia bilang. Kayak open house ulama gitu. Kami kumpul semuanya di rumah Habib Umar. Aduh ya ampun. Kapan pulangnya saya bilang? Ya habis duhur gitu kali. Selesai duhur saya pulang. Dari jam 8 pagi. Ini lebaran terus saya mau kemana gitu. Saya iseng, diam. Tiap kali diam sedih, mau nangis. Ingat abah, ingat umi, ingat kakak-kakak gitu. Teman-teman gak pernah tahu rasanya kan. Sedih teman-teman saya sekalian, sedih banget gitu. Kayak yang sendirian, terlunta-lunta, terkatung-katung, gak jelas gitu. Saya pikir mau ngapain ya lebarannya. Akhirnya terus saya ingat, saya ada ketemu sama Ustazah Zainab. Nah itu beliau dari Taiz, seorang ustazah yang Masya Allah, sangat alimah, sangat pinter banget, terutama urus sejarah
Arab, sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau berbahasa Arab fusha, bisa berbahasa Arab fusha, karena memang beliau orang sekolahan ya. Jadi beliau banyak ketemu orang-orang dari luar negeri juga, sehingga membiasakan beliau untuk bisa bahasa Arabnya gitu. Jadi saya ketemu sama beliau di terawih terakhir, terus beliau ngomong kayak gini, Halimah, kalau kamu pengen keluar rumah gitu hari Lebaran, kamu bisa datang ke rumah saya. Dia tunjukin alamat rumahnya, jadi saya ingat gitu kan. Besok paginya ketika saya sendirian itu saya pikir-pikir yaudah deh gitu, saya pergi aja ke tempatnya Ustaz Zainab. Pergilah saya berangkat ke tempat Ustaz Zainab, lewatin jalanan-jalanan di Kota Tarim. Saya kemudian berangkat ke tempatnya Ustaz Zainab. Saya ketuk pintunya, buka sama anaknya. Terus dia begitu lihat gitu, "Anti Halimah Indonesia," dia bilang gitu kan. "Kamu Halimah yang dari Indonesia itu kan?" Saya bilang, "Iya." Terus dia bilang, "Udkhuli, Ummi muntadhirik," dia bilang, "Masuk deh, ibu saya udah nungguin kamu." Saya masuk, terus gak lama Ustaz Zainab bawa nampan gitu, ada kue-kue kecil sama ada teh. Terus duduk, "Syrobi Halimah," dia bilang. Saya minum-minum sedikit, ini apa, kemudian saya pun mulai jalan. Ustaz Zainab kasih tahu, "Nahnu banazur baba tiflah." Halimah, "Nahnu banazur baba tiflah." Dia bilang, "Halimah, kita mau berkunjung kepada Hubabah Tiflah." Saya bilang, "Ismaha Tiflah." Saya tahulah dengan bahasa Arab saya sedikit, saya tahu bahwa Tiflah itu artinya bayi. Mana ada orang ngasih nama anaknya bayi? Ada nggak di sini namanya bayi? Gak ada kan? Jadi saya bilang namanya bayi gitu, namanya Tiflah. Terus dia bilang, "Lah, enggak lah," dia bilang, "namanya bukan Tiflah. Cuman semua orang di sini nggak tahu namanya, semuanya manggil Hubabah Tiflah." "Kenapa?" saya bilang. "Karena sepertinya dia sampai dengan usianya 70-an lebih ini, beliau masih tetap seperti bayi, tidak pernah menyakiti siapapun." Dia dipanggil dengan sebutan Hubabah Tiflah karena dia sampai setua ini tidak pernah menyakiti siapapun. Gak pernah ada orang yang tersinggung dengan ucapannya, gak ada orang yang pernah tersinggung dengan perbuatannya, gak pernah nyakiti orang lain. Kayak bayi. Bayi mana ada yang bikin tersinggung orang? Kita jenguk bayi terus, kayaknya tatapannya agak nyinggung perasaan saya. Saya ngelihat bayi ini merasa terintimidasi. Gak pernah kan? Bayi itu gak menekan, tidak bikin tersinggung, gak menyakiti siapapun, teman-teman saya sekalian. Itu Hubabah Tiflah kayak gitu. Kayak gitu. Katanya Ustazah Zainab ini, wah saya udah bayangin, ini pasti seorang perempuan yang tidak pandai, tidak mudah, tidak pernah menyakiti siapapun. Pastilah beliau adalah seseorang yang pakai baju bagus, tinggal di rumah yang bagus, dikelilingin dengan keadaan yang semuanya serba mapan, semuanya tercukupi, sehingga kemudian hatinya jadi lebih pandai untuk tidak tersinggung dengan siapapun. Karena mohon maaf teman-teman saya sekalian, mohon maaf, biasanya tuh kan yang kita dapati, orang-orang yang miskin biasanya lebih cepat tersinggung. Betul. Jadi saya pikir gitu kan, ini orangnya pasti ini saya punya bayangan gitu tentang seseorang yang tidak pernah menyakiti siapapun. Pasti orang yang sudah punya segalanya, sehingga dia kemudian tidak pernah merasa perlu iri sama siapa, hasut sama siapa, nyakitin siapa. Dia udah punya semuanya kok. Gitu bayangan saya yang bodoh ini. Sedikit sekalian, ketika saya sampai depan rumahnya, itu rumahnya ternyata sangat sederhana gitu dari luar. Jadi keluarga di situ begitu ketemu Ustazah Zainab, ya hayya bi Zainab al-Khatib gitu kan, dipelukin Ustazah Zainab. Kemudian Ustazah Zainab kenalin saya, Halimah min Indonesia, dia bilang gitu kan. Saya kemudian dipelukin, ya hayya wa ya sahla Halimah, tafadhali Halimah gitu kan. Mereka tuh sangat mudah untuk akrab ya, orang Tarim.
orang Tarim, sangat mudah untuk akrab. Saya kemudian bawa masuk ke dalam rumahnya, saya pikir mana nih yang Hubabah Tiflah. Begitu saya masuk dalam rumahnya teman-teman sekalian, dari luar rumahnya tampak sederhana, dari dalam rumahnya nggak punya apa. Jauh lebih miskin daripada tampilan luarnya. Miskin banget. Itu rumah paling miskin yang pernah saya dapati di Kota Tarim. Sangat miskin. Bawahnya nih bahkan nggak diaspal gitu. Jadi kayak tanah di apain ya? Nggak ada keramiknya, nggak ada apa sih namanya nih? Lantai tehel tuh nggak ada gitu. Terus dinding-dindingnya juga cuma diinian separuh, sisanya tanah asli tanah, nggak diapa-apain. Di sudut ruangan ada selimut-selimut yang sudah usang, bantal-bantal yang tipis, dan di tengah ruangan itu nggak ada permadani empuk, bantal-bantal senderan. Di rumah orang Arab kan biasanya begitu tuh, bantal-bantal senderan gitu. Nah itu nggak ada sama sekali, hanya ada satu karpet usang yang sebagian lebih tipis daripada yang lainnya. Saya ada daerah-daerah yang tipis, ada yang enggak gitu kan. Saya ngeliat nih, Allah kasihan banget, nggak seperti dalam bayangan saya. Tapi kontras sekali sama senyuman mereka yang lebarnya luar biasa saudara sekalian. Senyumannya, ketawanya, cerianya itu kayak ngomong begini loh, dengan lisan keadaan mereka. Kayak ngomong begini, kami boleh miskin, tapi kami tidak boleh tidak bahagia. Kami miskin iya, tapi kami bahagia iya. Gitu. Jangan kamu kira bahwa orang kalau miskin gak boleh bahagia. Kami miskin dan kami bahagia. Sehingga sekalian saya katakan, itu ngajarin saya sesuatu hal yang aneh banget gitu. Dalam hati saya kayak ada pertempuran yang, oh ya Allah, ternyata gak harus kaya loh kamu buat bahagia. Kamu gak harus kaya buat bahagia. Kamu bisa bahagia dengan keadaan apapun. Apalagi ditambah fakta bahwa Tuhan kita Allah. Ketika kita bersamanya, bukankah kita jadi yang paling bahagia? Ketika kita bersamanya, bukankah kita jadi yang paling kaya? Saudara sekalian, saya kemudian ditarik sama Ustaz Zainab, tangan saya. Ustaz Zainab samperin seorang perempuan yang duduk di pojokan ruangan. Taulah saya bahwa itu adalah Hubabah Tiflah. Enggak putih, beliau agak kecoklatan gitu kulitnya, dan sangat tua. Ya, saya taksir usianya di atas 70-an tahun ya. Dan beliau, teman-teman sekalian, ternyata buta. Kebayang seperti apa kesulitan hidupnya orang. Dia dalam keadaan serba terbatas dan buta pula. Namun kemampuan hati yang bagaimana coba, yang sampai bisa menebarkan kebahagiaan bahkan dalam sempitnya kehidupan. Saudara sekalian, bahagia itu setara zakat. Bahagia itu rumusnya sama kayak zakat. Kamu gak akan bisa membahagiakan, mengeluarkannya kecuali kalau kamu punya lebih daripada nisabnya. Saya ulangi ya, bahagia itu seperti zakat. Kamu gak akan bisa mengeluarkan nisabnya, gak akan bisa mengeluarkan itu kebahagiaan kepada orang lain, kecuali kalau kamu punya lebih daripada nisabnya. Orang kalau harta aja gak punya, gimana dia mau zakat? Kan begitu? Bahkan dia menerima zakat. Maka saudara sekalian, orang yang bisa membahagiakan orang lain pasti karena dia punya lebih daripada yang dia perlukan, lebih daripada nisabnya. Nisab bahagia udah dia dapetin lebih, jadi dia bisa bahagiain orang lain. Kenapa mereka bisa punya nisab bahagia lebih daripada yang lain? Karena mereka dekat dengan sumber kebahagiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kenal sama Allah, mereka paham sama Allah, mereka dekat sama Allah, bahagia hatinya dan bisa membahagiakan orang lain. Maka saudara sekalian, kalau kamu merasa kamu gak bisa bahagiain orang tuamu, kamu gak bisa nyenengin suamimu, ngelihat anakmu bawaan kesel mulu,
kamu belum punya cukup nisab kebahagiaan dalam dirimu. Kenapa kamu gak merasa bahagia? Karena kamu kurang dekat sama pemberi kebahagiaan. Kamu kurang dekat sama yang menciptakan kebahagiaan. Kamu kurang dekat sama yang meletakkan kebahagiaan dalam hatimu, yang mengatakan tentang dirinya muqallibul qulub, sang pembolak-balik hati. Dia sudah berkata dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang beriman hati mereka selalu bahagia dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan merasa bahagia. Hati merasa tenang dengan ingat Allah dalam kehidupan. Makanya kalau kamu merasa hatimu hampa, karena Allah sedang tidak ada di sana. Kalau kamu merasa hatimu hidupmu sengsara, karena kamu menjauhkan Allah dari hidupmu. Gak ada Allah dalam hatimu, itu masalahnya saudara sekalian. Bukan pada saya kurang piknik, bukan pada kalau saya punya suami saya akan bahagia, bukan pada kalau saya punya anak saya akan bahagia, bukan pada kalau saya punya banyak harta saya akan bahagia, bukan pada kalau saya punya banyak uang bisa jalan kemana-mana saya akan bahagia. Gak ada. Bahagia itu ada ketika ada Allah dalam hati. Itu Hubabah Tiflah, mulutnya senyum aja, matanya buta teman-teman sekalian. Ketika kemudian dia bilang, dia merasa ada suara-suara di sekelilingnya gitu kan. Terus Zainab datengin kemudian, Hubabah, ana Zainab al-Khatib, dia bilang, Hubabah, saya Zainab al-Khatib, salamin tangannya Hubabah. Hubabah Tiflah, saat tangan kanannya disalamin, tangan kirinya pegang-pegang muka Ustazah Zainab, kayak mau nginget-nginget gitu mukanya Ustazah Zainab kayak gimana gitu. Habis itu kemudian Ustazah Zainab deketin saya sama Hubabah Tiflah sambilan dibilangin, ya Hubabah, mana Halimah bint al-Idrus? Dia bilang, nih Hubabah, ada sama kita nih Halimah al-Idrus nih. Dia jat Indonesia belad ba'id. Dia bilang datang nih Halimah nih dari Indonesia, dari negara jauh banget. Dia datang ke sini mau nyari ilmu katanya. Baba doain kesian. Kata Ustazah Zainab, doain ya anak kesian gitu. Saya kemudian salaman sama Hubabah Tiflah. Hubabah Tiflah tangannya disalamin yang kanan, tangan kirinya sambil pegang-pegang tangan saya yang nyalamin tangan dia itu. Kemudian habis saya lepas tangannya, Hubabah Tiflah kemudian pegang-pegang muka saya dengan kedua tangannya, pegang-pegang gitu, mau ngebayang-bayangin ini anak mukanya kayak gimana, postur tubuhnya kayak gimana. Saya bisa bayangin tuh ya, oh ini pesek nih, oke gitu. Sehingga sekalian, saya habis salaman sama beliau itu, beliau kemudian pegang-pegangin wajah saya, terus beliau letakkan tangannya di dada saya, tangan kanannya di dada saya, sambil tangan kirinya masih namanya tepuk-tepuk pundak saya gitu. Terus beliau doa, beliau bilang gini, Allahumma yu'adib usyibinti, Allahumma yu'adib usyibinti. Semoga Allah tidak akan pernah menyengsarakanmu nak. Semoga Allah tidak akan pernah menyusahkanmu nak. Saya bilang amin, amin. Doanya gak berhenti. Allah la tu'adzibha ya Rabb, la tu'adzibha ya Rabb, la tu'adzibha ya Rabb. Ya Allah, jangan pernah susahkan hidupnya ya Allah, jangan pernah sengsarakan hidupnya ya Allah, jangan pernah sengsarakan hidupnya. Doanya gak berhenti, tambah kenceng. Allah la tu'adzibha ya Rabb, la tu'adzibha ya Rabb, la tu'adzibha ya Rabb. Ya Allah, jangan siksa dia ya Allah, jangan susahkan hidupnya ya Allah, jangan pernah susahkan anak ini dalam hidupnya ya Allah. Kesian ya Allah, jangan susahkan dia dalam hidupnya. Ketika beliau doa, satu doa
doa itu diulang banyak kali, teman-teman sekalian, entah berapa puluh kali. Beliau doa terus gitulah, Tuhan ya Rob, dengan tangisan yang benar-benar sangat konsentrasi sekali. Beliau nangis gitu ya. Kayaknya tuh pada saat itu kayak nggak ada orang lebih penting daripada saya, seorang anak yang baru dia kenali beberapa menit. Hanya baru beberapa menit saya kenal sama dia. Saya bukan saudaranya, saya bukan anaknya, saya bukan cucunya, saya bukan siapa-siapanya. Saya anak Indonesia yang baru kenal namanya beberapa menit yang lalu, baru tahu orangnya beberapa menit yang lalu. Dia doain saya kayak nggak ada yang lebih penting daripada saya pada saat tersebut. La tu'atibah ya Rabb, la tu'atibah ya Rabb, la tu'atibah ya Rabb, ya Allah, la tu'atibah ya Allah. Ya saya ikutan nangis juga. Saya sambilan mikir kayak begini, ya Allah, saya ini loh jadi hamba kok begini amat ya. Saya gak pernah mendoakan diri saya sendiri seperti orang ini mendoakan saya. Saya bahkan gak pernah mendoakan diri saya sendiri pada saat itu. Seperti Bu Babah Tiflah mendoakan saya. Padahal kalau Allah mau menyengsarakan hidup saya, pantas banget, dosanya banyak. Kalau Allah mau buat saya sengsara hidupnya, entah dunia entah akhirat, layak banget. Siapa saya? Bu Babah Tiflah mendoakan saya kemudian dengan linangan air mata, dengan tangisan yang sungguh-sungguh, teman-teman saya sekalian. Buat saya ikut nangis juga di sini. Ya Allah, beneran ya Allah, jangan siksa saya ya Allah, jangan sengsarakan hidup saya ya Allah, tolong saya ya Allah, tolong saya, jangan sengsarakan hidup saya. Nangis habis-habisan saya di lantai perempuan tua itu. Berdoaan nangis. Mengajarkan kepada saya satu hal. Doamu untuk sesama, hadiah terindah yang kamu bisa persembahkan kepada dia. Mengajarkan kepada saya satu hal. Hiduplah dengan menebar kasih sayang. Doakan baik siapapun yang kamu temui. Belajarlah seperti yang sering saya dengar. Nabi Muhammad itu berdoa diam-diam dan diam-diam berdoa. Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit berdoa. Nabi Muhammad itu tiap ketemu sama siapapun, beliau akan pandang orang tersebut dan mendoakannya. Dari situ saya belajar untuk saya kepengen juga kayak begitu. Yuk kita lihat suami kita doain. Kita lihat orang tua kita doain. Ya Allah, jangan sengsarain hidupnya ya Allah, bahagiain dunia akhirat ya Allah. Kita lihat anak kita doain, ya Allah bagusin nasibnya ya Allah, kesian ya Allah. Kita lihat saudara-saudari kita doain. Kita lihat orang yang ngerjain kebaikan, kita doain, terima ya Allah, tambahin ya Allah. Kita lihat orang lagi ngerjain maksiat, ya Allah kesianin ya Allah, kasih taubat ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kita doain negeri kita doain kampung kita doain guru kita doain siapapun aja yang bersama dengan kita. Kata teman-teman saya sekalian, Babah Tiflah mengajarkan kepada saya untuk memiliki kasih sayang terhadap siapapun saja yang saya temui. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bidadari-bidadari penebar kasih sayang terhadap siapapun, insya Allah. Amin ya Rabbal